membengkak tuh. Dan tambahan kursi yang berapa sekarang 44 yang mungkin bisa jadi 50 nanti itu menunjukkan bahwa deal-deal dengan partai pendukung itu belum selesai. Tentu tekanan politik akan dipergencar menjelang pelantikan presiden. Nah, karena itu postur kabinetnya itu mungkin bahkan strukturnya belum pasti, bisa dalam 10 menit sebelum pelantikan berubah, atau bahkan setelah pelantikan presiden berubah lagi tuh, karena kan kabinet itu akan diumumkan ya paling cepat 1 hari setelah pelantikan Presiden Prabowo. Nah, dalam 24 jam itu tukar tambah negosiasi atau bahkan tekanan politik akan tetap berlangsung. Kan yang beredar sekarang berbagai macam daftar, si ini jadi menteri, si itu tidak lagi akan dipakai, orang Jokowi berapa. Jadi kemungkinan itu menunjukkan belum ada hal yang final di dalam desain kabinet. Bahwa seseorang sudah disebutkan oleh orang dalam lingkungan dalam Presiden Prabowo itu juga belum tentu, karena tetap di dalam menit-menit terakhir itu bisa perubahan secara radikal. Jadi kita harus tunggu apa sebetulnya isi pidato Pak Prabowo misalnya ketika menerima pelimpahan kekuasaan atau pemindahan kekuasaan dari Jokowi ke Prabowo nanti itu pada tanggal 20 itu. Dan desain-desain yang ada di kepala para politisi tentu macam-macam tuh. Versi Golkar pasti beda, versi PAN pasti beda, versi Gerindra, bahkan versi Gerindra saya kira juga beda. Jadi semua orang mulai mengintip postur kabinet. Yang jelas postur itu akan membuka, itu artinya akan ada pemborosan dengan sendirinya, karena harus membiayai postur kabinet yang besar, sementara APBN kita terbatas. Jadi kehendak untuk melihat bahwa ada semacam transisi yang mulus kelihatannya tidak tuh, karena Pak Jokowi sendiri pasti lagi menunggu berapa banyak orang dia yang akan diakomodasi oleh Presiden Prabowo dalam kabinetnya, berapa banyak komisaris yang mungkin sudah siap-siap untuk diganti, lalu mulai cemas tuh. Dan demikian juga hak-hak rakyat untuk menerima semacam keadilan melalui postur kabinet ini juga harus diperhatikan Prabowo. Kan tetap rakyat ingin tahu siapa yang akan berkuasa di bidang lingkungan dan agraria, karena potensi konflik agraria di depan sangat tinggi. Siapa yang akan berkuasa dalam mengatur moneter dan fiskal, kan semua itu harusnya biasanya ya udah sinyalnya udah tetap. Tetapi kalau kita lihat hari ini itu sinyalnya bisa berubah. Tapi perubahan itu justru menunjukkan, atau potensi perubahan postur kabinet bahkan setelah Prabowo dilantik itu menunjukkan bahwa negosiasi masih sangat kencang, dan kemungkinan second kabinet akhirnya tidak terjadi itu karena tekanan politik.